Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan Ponpes Al-Khazini sepertinya merembet ya kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Yang mana sebelumnya itu masalah habaib, kemudian ada pesantren Al-Khazini, kemudian kemarin Trans 7. Sekarang si Gurgem ya, Guru Gembul, serangan terhadap kaum santri tradisional saya kira. Dan ini terstruktur dalam pengertian secara tema ya, secara algoritma begitu. Saya tidak menuduh orang-orangnya ini rapat kemudian punya kesamaan agenda untuk mendiskreditkan santri, mendiskreditkan kiai. Saya tidak menuduh demikian. Cuman ya algoritmanya bermain demikian. Nah, pada perkara Gurgem ini unik ya. Saya sudah pernah mengatakan kalau saya punya musuh di Indonesia itu dua saja. Satu Imad, dua si Gurgem ini. Nah, itu dengan dua alasan yang berbeda begitu ya. Kalau Imad itu memang orangnya sedikit punya ilmu, tetapi dia itu tidak tahu mengukur kemampuan dirinya. Nah, si Gurgem juga di dalam hal tidak tahu mengukur kemampuan dirinya sama tuh. Jadi dia itu sudah dipermalukan ya, debat satu kali saja sama Ustadz Nuruddin itu sudah dipermalukan, kalah telak yang bersangkutan ini, tetapi tidak ada mau introspeksi diri bahwa pemahaman dia tentang Islam itu amat sangat dangkal sekali. Nah, dengan pemahaman Islam yang dangkal ini, dia itu membabi buta mengkritik santri begitu. Malah kadang-kadang mengkritik Islam secara keseluruhan. Cuman pada kali ini kita akan membicarakan yang itu ya, mengkritik santri secara membabi buta. Pada video yang menjadi permasalahan ini, malah kalau tidak salah Gus Romel Abbas itu ya, beliau itu sudah juga meminta kontaknya Gurgem supaya bisa memperdebatkan permasalahan ini. Jadi konten si Gurgem ini tentang tentang santri begitu. Nah, di awal videonya Guru Gembul ini mengatakan bahwa santri itu semakin lama semakin menurun dengan membawa data dari MUI. Kemudian dia mengatakan bahwa dia itu hanyalah satu-satunya orang yang selama 5 tahun ini berani untuk mengkritik pesantren, seolah-olah dia itu pahlawan begitu ya. Kemudian dia itu sampai mengeluarkan 10 permasalahan yang dia pikir harus didengarkan oleh santri supaya santri bisa maju. Nah, saya mau membicarakan ini secara global dulu begitu ya. Secara global, Guru Gembul ini dia delusional ya pola pikirnya. Seolah-olah dia itu memiliki solusi untuk setiap permasalahan. Jadi dia itu suka mengatakan bahwa dia itu peduli sama santri, tetapi saya tidak tahu ya dia itu santri atau bukan begitu dulunya. Yang ada kan dia ngaku cucunya PKI itu. Kemudian apakah kalau dia punya anak, apakah anaknya itu dipesantrenkan atau tidak begitu. Saya tidak tahu juga. Cuman kalau dilihat dari ketololan pola berpikirnya, Guru Gembul ini jelas dia bukan seorang santri. Nah, malah ya dalam beberapa kasus saya melihat Guru Gembul ini sudah keluar dari agama. Itu akan kita bahas nanti ya. Nah, saat ini ada video baru juga dari si Gurgem itu yang katanya mau mempolisikan Gus Wafi. Itu juga nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, sekarang ini kita akan membahas dulu, katakanlah apa ya, argumen yang dibangun oleh Guru Gembul untuk mengatakan bahwa santri itu dari keseluruhan begitu yang saya lihat terbelakang, kemudian tidak bisa maju dan lain sebagainya. Ini adalah argumen yang amat sangat rapuh begitu. Kita akan saksikan satu-satu saja dulu ya, dan saya mohon maaf videonya ini di blur karena si Gurgem ini orang yang suka striking channel-channel yang mereaksi dia begitu ya. Pengecut ini. Dalam bermedia sosial itu seperti ini, pengecut. Karena dia itu, kita tuh harus tahu ya, di dalam media sosial itu kita memberikan influence pemikiran terhadap yang menonton, yang mana seharusnya itu kalau ada misalkan orang lain yang mencoba untuk katakanlah mereaksi atau mengcounter atau menjelaskan
apa yang kita buat di dalam narasi kita itu seharusnya terbuka begitu. Cuman Gurgem bukan orang seperti itu. Saya pernah beberapa kali dilaporin sama si Gurgem ini, entah sama timnya, entah itu otomatis, saya tidak tahu ya. Kita saksikan dulu. Mohon maaf ini gambarnya di blur. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan ke depan. Saya telah mengumpulkan 10 kesalahan dan kelemahan dalam sistem pendidikan di pesantren, yang itulah yang membuat mereka itu semakin lama semakin pudar pengaruhnya, dan mohon dengarkan satu-satu. Oke, sebentar ya. Salah satunya juga saya harus mereaksi ini sedikit demi sedikit supaya tidak ada masalah. Jadi ada 10, dari 10 ini mungkin kita akan ada 2 ya. Yang kita bahas itu 2 permasalahan, karena setiap permasalahan itu masalahnya bertumpuk. Jadi masalah besarnya itu dia bermasalah. Kan kata Gurgem ada 10 permasalahan tuh. Nah, permasalahan besarnya ini bermasalah. Kemudian argumen yang dia bangun juga bermasalah. Makanya akan lama. Kalau 10 itu mungkin butuh 3 hari itu untuk menjelaskan ketololannya Gurgem. Itu saya waktu nonton video ini terus terang begitu ya, hati saya itu agak bergejolak begitu, dalam pengertian nih orang kok bodohnya kebangetan, sampai-sampai ini bukan mengkritik, ini hinaan dari apa yang saya dapatkan. Cuman kalau kita mereaksi dengan marah-marah juga percuma lah ya orang kayak gini. Jadi mending kita bawa santai saja ya. Reaksinya tuh. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah keengganan mereka untuk menerima kritik dan evaluasi, dan ketidakmauan mereka untuk introspeksi diri dan membangun masa depan. Oke, ini harusnya sebentar. Ini harusnya Gurgem ngaca terus ngomong hal yang sama begitu ya. Kamu itu sudah dipermalukan di hadapan seluruh Indonesia itu. Kamu ngaca, introspeksi. Kamu itu kamu yang tidak bisa introspeksi diri dan kamu yang tidak bisa menerima kritik itu. Oke, kita lanjutkan dulu narasinya si Gurgem ya. Santri itu tidak bisa menerima kritik dan tidak mau introspeksi. Seperti yang saya bilang, saya itu bertahun mengkritik lembaga pesantren, khususnya pesantren yang mengaku dirinya salaf gitu. Bukan salafi, tapi yang salaf yang di bawah NU itu. Nah, tetapi mereka biasanya menanggapi dengan melecehkan atau meremehkan, bukan terkait dengan argumentasi yang saya sampaikan, tapi terkait dengan siapa Anda gitu. Ngaji dulu sana. Kamu kan nggak ngerti, kamu kan bukan orang sini, kamu kan nggak punya sanad keilmuan dan sebagainya. Sebentar, itu santri yang menjawab seperti itu hanya mengucapkan fakta. Kenapa kamu sewot, Gurgem? Nih kita ulang ya. Apa yang misalkan yang dikatakan santri itu? Menanggapi dengan melecehkan. Kalau menanggapi dengan melecehkan itu perasaan si Gurgem. Dengan dikatakan bahwa Gurgem tidak punya sanad keilmuan, dia merasa terlecehkan. Itu mau opini dia begitu ya. Cuman apa yang dikatakan oleh santri itu, kalau betul apa yang dikatakan oleh Gurgem itu hanya mengucapkan fakta. Terus tatkala mengucapkan fakta, kenapa kamu merasa dilecehkan? Tapi dengan melecehkan atau meremehkan, bukan terkait dengan argumentasi yang saya sampaikan, tapi terkait dengan siapa Anda gitu. Nah iya, makanya siapa Anda? Gurgem, kamu itu siapa? Bisa mengkritik pesantren begitu. Kamu punya kapasitas sebagai apa? Itu betul kan? Itu nanya siapa Anda? Kamu siapa? Lah kok ditanya gitu aja kok sewot, malah merasa dilecehkan. Ngaji dulu sana, kamu kan nggak ngerti, kamu kan bukan orang sini. Nah itu betul, kamu nggak ngerti Gurgem. Jangankan mengkritik pesantren sebagai sebuah sistem, ngaji kita baca kamu nggak bisa. Itu permasalahan tuh. Nanti kita akan bahas lagi, elaborasi lagi ke depan begitu ya. Kamu kan nggak punya sanad keilmuan dan sebagainya. Nah iya, kamu kan nggak punya. Itu kan benar juga. Ya, terus di mana melecehkannya? Itu hanya stating the fact. Kalau misalkan kamu punya sanad keilmuan, kamu tinggal bilang begitu ya. Terus kalau misalkan ditanya kamu siapa, kamu tinggal jawab, saya ini misalkan Syafi'iyah, Maturidiyah saya itu. Makanya saya itu punya kritik kepada kamu. Saya itu sering mengkritik orang-orang NU juga di kampung saya, yang santri-santrinya juga. Cuma dari perspektif mereka begitu, dari perspektif Asy'ariyah Maturidiyah. Lah kamu itu siapa? Mau culture shaming para santri itu memiliki pola pikir sendiri, yang mana pola pikirnya pola pikir syariat, yang mana kamu Gurgem, kalau kamu seorang muslim, kamu itu seharusnya tahu pola pikir demikian. Kita lanjutkan dulu. Jadi mental, karena orang-orang pesantren itu cenderung untuk mendengar benar dan salah itu bukan tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Kalau ada orang bersorban, mau dia benar atau salah, diikutin. Nah, ini dari mana nih? Coba ya lihat nih. Narasi yang dibangun atas sebuah kebohongan dan kebodohan dan itu tuduhan begitu. Coba
Orang-orang pesantren itu cenderung untuk mendengar benar dan salah itu bukan tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Oke, sebentar. Dalam hal itu, orang-orang pesantren cenderung mendengar kepada siapa yang mengatakan, karena kita itu menghargai ekspertis. Makanya di situ kita menukil, kalau kamu bukan mujtahid, kamu tidak bisa berbicara tentang fikih. Kalau kamu bukan seorang fakih, kamu tidak bisa berbicara tentang fikih. Kalau kamu bukan seorang sufi, akan sulit perkataan tasawuf kamu itu didengarkan begitu. Nah, makanya ekspertis itu sama kita dipakai. Coba tidak mutlak. Jadi kedudukan untuk didengarkan itu harus didapatkan. Itu di pesantren. Tidak bisa serta-merta orang mengkritik atau orang itu berbicara, kemudian semua pembicaraannya itu kita dengarkan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berbicara tanpa memiliki hak untuk berbicara, maka itu sejatinya hanyalah mendengarkan kebodohan. Sebagaimana yang sedang saya lakukan sekarang sama kamu, Gurgam, begitu. Saya ini lagi mendengarkan kebodohan. Begitu. Kalau ada orang bersorban, mau dia benar atau salah diikutin. Nah, itu juga kata siapa? Ini saya santri ya, saya santri. Saya meskipun bukan santri Nahdlatul Ulama, sebagai santri saya santri Muhammadiyah itu. Tetapi secara keilmuan, saya itu keilmuannya ilmu NU, katakanlah demikian ya. Meskipun kalau sekarang saya nggak sudi juga disebut NU itu. Kalau sekarang ya, dalam pengertian struktural begitu. Begini, ini katakan apa? Kalau asal bersorban ya. Orang-orang pesantren itu cenderung untuk mendengar benar dan salah itu bukan tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Kalau ada orang bersorban, mau dia benar atau salah diikutin. Oke, coba lihat ya, mayoritas subscriber saya itu santri. Saya katakan demikian lah ya. Saya tidak pernah melakukan penelitian juga. Cuman dari komentar-komentar itu banyak yang santri lah, katakan demikian. Saya nggak bersorban, saya nggak berpeci begitu. Perkataan saya kalau make sense sesuai dengan keilmuan mereka dengarkan. Dan si Imad itu bersorban, sorbannya gede itu, udah kayak ban Vespa katanya. Itu nggak saya dengerin. Saya doakan suul khotimah itu si Imad itu. Mau gimana? Ini sudah salah lagi. Yang kamu bicarakan itu siapa? Ini ngobrolin santri secara umum begitu, kemudian digeneralisir. Ini sudah sudah generalisasi yang tidak sehat, Gurgam ya. Cobalah kamu otaknya itu agak dibenerin lagi sedikit lah. Belajar logika begitu loh. Ya, belajar logika dan belajar juga retorika yang bagus supaya apa yang kamu pikirkan itu tersampaikan dengan baik, tersampaikan dengan benar. Nggak bisa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Santri itu melihat benar dan salah bukan dari benar dan salah, tetapi melihat orangnya begitu. Ya lihat dulu konteks di belakangnya. Itu bisa benar, tapi apa alasannya? Kemudian mengatakan bahwa santri itu asal bersorban aja didengerin. Enggak. Si Imad itu bersorban, enggak kita dengerin. Aduh, si Gurgam ini ya. Tapi kalau misalkan ada orang lain di luar itu, maka mereka akan abaikan. Soal benar dan salahnya itu adalah urusan yang lain. Dan ketika ada orang di luar golongannya dalam tanda kutip mengkritik mereka, maka mereka yaitu kemudian menjelekan dan seterusnya. Intinya mereka tidak mau introspeksi diri. Mereka cenderung untuk marah. Jadi pesantren itu... Oke, sebentar ya. Nah, itu memang demikian ya. Kalau yang mengkritiknya itu orang kayak kamu, Gurgam, kamu itu bukan makom mengkritik santri. Kamu itu makomnya belajar kamu itu. Jadi santri itu dia adalah orang-orang yang berusaha memiliki ekspertis di dalam agama Islam. Itu kamu ya mengkritik santri, apa landasan kamu? Ini kita mau pakai perspektif apa dulu ya? Kalau kita misalkan mau pakai perspektif agama ya, apa yang dikatakan Gurgam ini bermasalah, itu bisa mengeluarkan dari agama. Jadi santri-santri ini adalah sekelompok orang yang mana mereka itu mencoba untuk melanggengkan warisannya Rasulullah SAW, mulai dari bahasanya sampai riwayat-riwayatnya, sampai pemahamannya. Itu yang berusaha tuh digapai oleh seorang santri. Idealnya demikian. Nah, kemudian kamu datang dari luar, hey Gurgam, mengkritik ya santri yang memang punya ekosistem sendiri dengan pola pikir kamu sendiri. Yang kamu sendiri pun bingung sebetulnya kamu itu mengkritik santri dari perspektif apa. Makanya kalau misalkan kita marah, ya kenapa kita marah? Ya karena tidak ada jalan untuk berbicara begitu. Apakah kamu itu tahu bahwa kita ini ya, coba yang kamu katakan tadi santri itu kan katanya santri NU tuh, dengan salaf bukan salafi ya. Nah, santri NU itu kalau kita lihat
dari para kiai-kiainya itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah rata-rata. Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah itu punya pola berpikir hidup sendiri. Tidak sama dengan pola berpikir hidup orang Indonesia. Dalam pengertian orang Indonesia di sini culture secara umum, budaya, agama begitu. Tidak demikian. Kamu itu kan orang yang orang yang sangat ingin PKI dianggap suci, ya. Banyak banyak mengklarifikasi PKI ini tidak demikian dan tidak demikian begitu. Itu kan dalam perspektif kamu. Kita punya perspektif dan kamu berusaha untuk menjelaskan itu kepada orang lain. Nah, kalau misalkan dalam pengertian bahwa ini satu ekosistem, itu ekosistem yang lain, maka ya seharusnya kamu itu sebelum mengkritik santri, kamu itu memahami dulu ekosistemnya. Kamu harus tahu bahwa santri itu dilihat dari segi kiainya itu menjalani kehidupan kalau ada perintahnya, kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita itu bisa berbicara tentang perbuatan kita. Kalau tidak ada perintahnya, kita tidak bisa berbicara. Sehingga untuk menyalahkan atau untuk membenarkan perilaku santri itu harus atas landasan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ini baru bisa dikuasai oleh usul fikih. Nah, yang ada di pesantren itu produknya yang ditanamkan oleh kiai-kiai dahulu begitu. Ini pesantren yang masih benar NU-nya begitu ya. Demikian adanya. Nah, kamu tiba-tiba dari luar tidak paham permasalahan ini, ngomong tentang santri. Ya gimana kita nggak marah begitu? Ya. Kalau saya mengkritik santri, siapa yang mau? Ya ada sih yang marah-marah, cuman mau marah sampai mana? Lawang saya itu mengkritik para santri juga dengan perspektif mereka sendiri begitu. Lah kamu mengkritik santri atas perspektif apa? Itu dari perspektif agama ya. Jadi sudah salah. Si Gurgem ini bisa keluar dari agama kalau demikian, karena ini urusannya sudah dengan perkataannya para ulama. Maksud ulama saya di sini ulama-ulama yang benar begitu ya. Nah, dilihat dari perspektif bernegara yang majemuk, Gurgem juga tidak elok begitu. Mengkritik seperti itu tidak elok. Kenapa? Karena kita ini memiliki tadi ya ekosistem kebudayaan sendiri, sedangkan santri itu sudah budaya. Di kita ini kenapa kalau misalkan Gurgem berani nggak tuh mengkritik orang-orang Papua misalkan, kenapa mereka itu tidak di sebagian di sebagian daerah begitu ya, kenapa mereka itu tidak berpakaian seperti pakaiannya kita? Dengan perspektif kamu ini, dengan segala hormat kepada orang-orang saudara-saudara kita di Papua, ini hanya untuk menjelaskan si Gurgem itu pikirannya sengklek begitu. Gak bakalan berani Gurgem itu. Kenapa? Karena bakal marah ya, bakal marah. Ya nggak bisa kita itu pakai dari sudut pandang Islam saja begitu. Syafi'iyah nggak boleh itu orang-orang Papua menunjukkan auratnya misalkan, nggak boleh. Dari perspektif negara, saya katakan sekali lagi ya, dari perspektif negara nggak boleh. Kenapa? Karena masing-masing dari kita ini memiliki kearifan sendiri begitu. Yang mana seharusnya kalau kita misalkan datang kepada suatu kebudayaan atau Baduy misalkan, Baduy dalam misalkan, kita mau memahami Baduy dalam, jangan judging mereka dengan perspektif kita yang di luar itu. Kita masuk sana, kita belajar bagaimana itu kenapa mereka bersikap demikian misalkan, kenapa ada daerah yang tidak boleh diinjak oleh oleh orang-orang di luar Baduy. Di Baduy dalam itu kita kan nggak bisa mengatakan oh ini kan negara Indonesia, kita kan bebas kemana aja, nggak bisa. Itu dari segi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari semua perspektif Guru Gembul ini sudah salah. Dan karena Guru Gembul ini mengaku sebagai seorang muslim, saya mau melihat dari perspektif Islam saja begitu. Ya, jadi dari semua perspektif sudah salah dan dia itu merasa orang yang pahlawan, bener begitu ya. Ini kebodohan yang luar biasa dan diikuti banyak orang. Saya menyayangkan dan saya menyedihkan hal itu ya. Kasihan. Itu tidak mau memperbaiki diri. Dan bahkan mereka sering menyerang balik dengan argumentasi yang kosong gitu, yang nol gitu. Jadi misalkan saya ini mau ngasih contoh argumentasi yang kosong dan nol itu. Mengkritik langsung ya orang pesantren gitu.
Dia tuh ngerokok. Ya, saya cuman bilang kalau ngerokok ya jangan di depan orang yang tidak merokok karena itu kan zolim gitu. Nah, yang dia katakan apa? Dia justru malah menampilkan, oh ini dalil rokok dalam ilmu fikih itu adalah ini yang mengharamkannya secara mutlak, ini yang memakruhkannya, ini yang menghalalkannya dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Mereka malah tampilkan kitab dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Oke, nah ini yang saya maksud ya, itu sudah keluar dari agama si Gurgam ini. Begini ya, jadi Gurgam, permasalahan merokok di hadapan orang itu bukan permasalahan santri. Terus kenapa kamu itu melihat itu adalah khusus perbuatan santri? Ya, merokok di hadapan umum dalam pengertian di hadapan orang-orang yang memang tidak merokok begitu. Nah, begini, apa namanya itu ekspektasi kamu Gurgam tatkala kamu itu mengkritik orang yang mana kebetulan dia itu seorang santri, tatkala dia itu merokok di hadapan umum? Apa ekspektasi kamu? Karena kamu itu membawa-bawa nama santrinya, ya otomatis yang dikeluarin itu apa yang dia khusus sebagai kesantrian. Sekali lagi tadi apa? Melihat segala sesuatu itu dari tolab syaraknya, dari hukum syar'inya. Makanya kalau misalkan nanti dikeluarkannya, oh ini ada hukumnya ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Berarti secara hukumnya adalah mukhtalafun fih. Itu adalah hukum yang seharusnya kamu terima sebagai seorang mukmin begitu. Ya. Urusan nanti perdebatannya ke sana bagaimana, apakah itu idzaul mukmin dan lain sebagainya. Kamu harus punya perspektif santri dulu untuk ngobrol sama santri. Lah kamu ngobrol sama santri dengan masalah partikular tertentu yang mana itu juga bukan masalah santri secara khusus. Kemudian santri ini mengeluarkan pola pikirnya sama kamu, itu di apa? Di culture shaming kalau kita lihat dari perspektif bernegara yang majemuk. Ya, itu sebuah kebodohan. Kita lihat ya di Indonesia itu ada suatu culture, saya tidak mau menyebutkan di mana itu ya. Itu yang kalau mau kawinan itu judi dulu. Itu di hadapan umum tuh. Malah ada yang mabuk-mabukan dulu di hadapan umum. Terus kita mau mengatakan ini padahal ada undang-undangnya kan nggak boleh. Ya. Tapi dari satu hal kearifan lokal begitu, itu hal yang tidak bisa dipermasalahkan karena kalau dipermasalahkan orang akan sakit hati. Saya tidak mengatakan merokok di hadapan umum itu boleh, bahkan secara syariat sekalipun begitu ya. Cuman dari bagaimana Gurgam ini dia dia itu mereaksi apa yang menjadi reaksi dari santri, seolah-olah ini adalah permasalahan khusus santri, yang mana seolah-olah santri itu adalah orang-orang yang ignorance, yang tidak bisa katakanlah diajak berdiskusi begitu ya. Nah, kembali lagi kamu mau lihat ini dari perspektif apa Gurgam begitu. Sekali lagi juga saya tidak mengatakan merokok di hadapan umum itu bagus, cuman dari bagaimana cara kamu mengambil satu permasalahan tertentu untuk mendiskreditkan santri yang mana memberikan stigma bahwa santri itu tidak bisa diajak berdiskusi dan lain sebagainya, ini adalah sebuah kebusukan begitu yang keluar dari diri kamu. Sederhana bahwa Baraya ngerokok di depan orang dan itu mengganggu, Baraya kena enaknya, orang itu kena asapnya, sesederhana itu. Tetapi mereka tuh nggak kepikiran itu. Mereka justru malah marah dan kemudian membandingkan dalil. Atau saya juga pernah dihujat sama seorang ulama di Sukabumi. Jadi ceritanya tuh begini Baraya. Saya tuh mengkritik, saya tuh ketemu sama sebuah lembaga. Yang itu saya kira clear ya. Jadi permasalahan clear itu dimana di dalam rokok kita melihat, kita mau membicarakan apa hukumnya atau perbuatan orang tersebut begitu. Kalau orang tersebut itu jangan dibawa-bawa nama santrinya ya. Karena apakah kamu sudah pernah itu membicarakan hal itu kepada seluruh santri dan apakah respon mereka itu sama? Ya, saya punya beberapa teman santri gak suka banget sama rokok. Saya dulu waktu lagi nyantri di Muhammadiyah anti banget rokok. Saya pernah berantem gara-gara punya teman ngerokok di kamar itu. Berantem saya sama teman saya itu. Jadi bagaimana ya? Apa sih yang berusaha disampaikan sama si Gurgam di sini? Apakah dia itu berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang katanya argumen, ilmiah, pinter? Nggak ada pinternya, hasutan ini akhirnya. Pendidikan Islam berlabel Islam yang di situ tuh sampahnya berserakan di mana. Kemudian saya kritik dia, kan dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih bab pertama itu kan adalah toharoh, bab bebersih. Ini kenapa kebersihan itu justru malah di lingkungan pesantren, jauh dari lingkungan pendidikan Islam. Nah, yang dibahas itu bukan oh ya udah kita bersih-bersih, bukan seperti itu, bukan. Mereka justru malah
Anda tuh nggak ngerti toharoh itu maksudnya bukan buang sampah pada tempatnya. Nah itu kiainya udah bener ya, kamunya yang tolol, Gurgem. Kita terusin dulu nanti sebentar lagi. Lalu dipaparkan dalilnya begitu banyak. Jadi abstraksi mereka itu rendah sekali. Nah itu sudah penghinaan. Abstraksi mereka itu rendah sekali. Nih ya saya santri Gurgem ya. Yuk kita ngobrol tentang abstraksi. Kamu nggak ngerti tentang abstraksi. Kamu itu ada satu permasalahan partikular sama kamu diambil menjadi global kok. Kamu yang tolol itu. Ya, terus saya mau bilang apa? Kamu lulusan apa SMA? Saya mau bilang lulusan SMA tolol. Rendah masalah abstraksinya begitu. Cuman gara-gara kamu satu orang, kan tolol itu. Kalau seperti itu. Kalau pada akhirnya nanti saya dihujat oleh orang-orang anak-anak SMA se-Indonesia, kan wajar kalau demikian adanya. Ya, bikin marah begitu. Nggak begitu. Jadi begini ya. Nih saya kasih lagi. Ini karena argumennya hampir sama dengan yang tadi. Jadi permasalahan buang sampah misalkan ini berantakan. Kamu kalau mau mengkritik kiai atau pesantren yang mana di situ berserakan sampahnya, jangan pakai bab toharoh. Karena itu nggak kena antara apa yang mau kamu kritik dengan argumen yang kamu bangun, itu nggak kena. Toharoh itu bukan tentang bebersih sapu-sapu, bukan. Toharoh itu bagaimana menghilangkan hadas. Jadi ada mani'us sholat. Mani'us sholat di situ ada yang aini, ada yang maknawi. Yang aini seperti najis, yang maknawi seperti hadas. Bagaimana cara membersihkannya? Apa alat yang bisa dipakai untuk membersihkan? Kemudian bagaimana cara mendapatkan alat itu? Kemudian apabila alat di dalam membersihkan hadas atau najis itu memiliki syubhat, bagaimana kita ijtihad untuk menyelesaikannya? Di situ toharo itu. Nanti kesannya toharotul qalbi, bukan sapu-sapu hati begitu, bukan. Lah kamu melihat ada pesantren acak-acakan nih, begitu. Ini kan harusnya lembaga Islam. Lembaga Islamnya harusnya bersih karena yang pertama kali di dalam fikih adalah toharo. Ya kamu diketawain. Kalau begitu, coba argumennya jangan argumen itu, jangan sok tahu kamu itu tolol, bodoh, tidak mau introspeksi diri, nggak ngerti kadar kamu itu sampai mana. Udah debat sama seorang Ustadz Nuruddin saja kamu udah dipermalukan. Begitu, dan orang-orang ikut sama kamu juga nggak peduli karena sama-sama orang bodohnya juga. Nih ya, kalau kamu mau mengkritik sampah yang berserakan seperti itu, bilang saja ini menimbulkan banyak penyakit. Bisa menimbulkan banyak penyakit. Sedangkan penyakit itu adalah madorot. Sedangkan tidak menghilangkan madorot itu bisa terjadi sebuah keharaman. Jadi itu ada tolabnya, ada perintahnya untuk membersihkan itu, untuk menghilangkan potensi madorot. Kalau seperti itu kiainya saya kira akan mendengarkan, saya kira. Dan itu jangan cuman disampaikan ke pesantren. Itu pun coba saya akan senang kalau Gurgem berbicara hal yang sama misalkan ke Kabupaten Garut. Di Kabupaten Garut itu sampah itu acak-acakan. Itu bukan masalah khusus pesantren Gurgem. Ya. Jadi ala kulli hal ya, sampai Gurgem itu mengatakan santri itu memiliki pemahaman abstraksi yang sangat rendah sekali. Saya kalau mau marah begitu ya. Karena tidak ada yang memiliki kemampuan abstraksi sebagus para santri itu. Ya, yang benernya tapi, yang memang benar-benar belajar. Nggak ada. Loh kita belajar taksim, akli, taksim, yang dilihat dari istiqroi begitu. Di mana adanya? Di pesantren. Kalau bukan kita yang belajar abstraksi itu siapa? Ya, ini makanya kalau mau dengerin si Gurgem ini, coba sampaikan sama saya, dia ada tentang debat ya. Kalau mau. Cuman nih buat apa juga? Orang bego, ya orang tolol, udah ketahuan akhirnya bakal kayak gimana, begitu. Ya, nih mudah-mudahan lah sedikit banyak ada manfaatnya, dan ini baru satu permasalahan, saya pikir bakal selesai dua. Kenapa jadi lama? Karena tadi permasalahan gedenya satu, di bawahnya dibangun atas argumen yang bermasalah. Akhirnya jadi panjang seperti ini, bego lah dia, begitu ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.